Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Jadi kelompok 4 ini ada saya sendiri atas nama Hauda, dan rekan coach saya Ibu Sri Astuti. Untuk langkah awal kami sudah sepakati tadi untuk menjadi coach pertama itu adalah saya, dan menjadi coach itu adalah Ibu Sri, dan dengan mengangkat masalah dari Bu Sri ini terkait rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Betul Ibu Sri? Ya Ibu, jadi permasalahan saya mengenai ada beberapa siswa saya yang kurang minat dalam belajar. Mungkin itu permasalahan. Siap. Jadi lanjut untuk mengefektifkan waktu Ibu Sri. Bismillah, kami akan memulai coaching kami hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat sore Ibu Hauda. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Alhamdulillah, wassalamullah. Saya dengar hari ini Ibu hendak mendiskusikan mengenai masalah yang ada di kelas ini. Sebenarnya masalah apa yang sedang Ibu hadapi dalam kelas saat ini? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya merasa peserta didik saya itu kurang minat dalam belajar. Saya seringkali melihat peserta didik saya itu mengobrol saat pelajaran dan tidak memperhatikan saya saat menjelaskan. Nah, tujuan saya pada sesi coaching ini adalah saya berharap saya ingin meningkatkan minat belajar peserta didik saya. Oke. Dari hasil pengamatan Ibu kemudian membangun asumsi bahwa siswa Ibu itu memiliki minat belajar yang rendah. Baik, kita mulai dengan mengidentifikasi dulu penyebab utama dari masalah ini. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan peserta didik Ibu kurang memiliki minat belajar? Baik Ibu, jadi mungkin karena cara mengajar saya itu kurang menarik ya bagi peserta didik saya, karena biasanya saya itu sudah mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan LCD, tetapi karena di sekolah kami itu LCD-nya masih kurang, jadi terpaksa kami harus bergantian menggunakan LCD tersebut. Oke. Jadi perencanaan tidak sesuai dengan implementasi ya Bu. Jadi bisa saja PTT-nya kemudian tidak bisa tampil karena kendala di proyektornya tadi. Baik. Apakah Ibu sudah pernah mencoba pendekatan tertentu untuk menarik minat siswa Ibu, atau ada strategi yang sudah Ibu terapkan untuk mengatasi siswa yang mempengaruhi teman-temannya? Jadi biasanya Ibu ya, ketika saya menjelaskan pelajaran di kelas saya itu, saya biasanya hanya memperingatinya agar memperhatikan apa yang saya jelaskan dan menanyakan kepada mereka apa yang sudah saya jelaskan tersebut. Tetapi menurut saya itu kurang efektif. Mungkin saya harusnya memberikan pendekatan yang lebih interaktif. Nah, saya kali ini saya akan mencoba memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi Quizzes ini. Jadi tanpa proyektor masih tetap Ibu bisa terlaksana. Baik, berdasarkan identifikasi tadi, kita bisa mulai menyusun rencana untuk meningkatkan minat belajar peserta didik Ibu dengan pendekatan interaktif menggunakan aplikasi Quizzes. Dengan aplikasi ini sebaiknya apa perlu ketegasan atau kesepakatan belajar yang Ibu terapkan di kelas agar nanti itu pembelajarannya terkontrol? Ya Ibu, jadi rencana saya untuk sehingga pembelajaran saya nantinya itu bisa berjalan dengan baik, saya harus
berkoordinasi juga dulu kepada siswa saya untuk membawa HP, karena ini kan LCD tidak bisa saya pastikan bahwa hari itu saya bisa menggunakannya, karena biasanya kalau LCD sudah tidak ada di kantor itu langsung saya harus mencari strategi baru. Jadi mungkin saya harus mengkoordinasi kepada peserta didik saya, nantinya untuk penggunaan khusus ini saya harus apalagi menyuruh peserta didik saya untuk membawa HP. Jadi sudah ada alternatif ketika terjadi kendala keterbatasan proyektor, Ibu akan menggunakan aplikasi, dengan kemudian karena tanggung jawab kita sebagai pengajar ketika siswa membawa HP ini akan bertambah. Apakah Ibu punya ide tambahan yang mungkin ingin fokus pada beberapa siswa yang sering mengajak temannya mengobrol misalnya? Iya Ibu, jadi nanti ketika saya menyuruh peserta didik saya untuk membawa HP, saya nantinya itu akan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik saya. Ketika ada yang membawa HP, ada satu peserta didik saya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan HP mereka, kemudian diberikan kepada saya. Jadi siswa saya yang sering mengobrol, mungkin itulah yang bisa saya berikan tanggung jawab. Oke, jadi siswa ya artinya ada sedikit melenceng di dalam kelas, justru itu yang akan diberi tanggung jawab ya. Baik, ya jadi istilahnya kita mendaya-gunakan ini anak-anak yang biasa mengganggu temannya, justru dia yang jadi satpam di kelas ya. Baik, sekarang bagaimana jika kita tentukan tanggung jawab spesifik untuk mencapai tujuan ini? Misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas penerapan metode ini? Apakah Ibu ingin melibatkan siswa untuk membuat mereka lebih berpartisipasi? Baik Ibu, jadi mungkin yang akan bertanggung jawab itu untuk merancang aktivitas pembelajaran ini, yaitu yang pertama saya yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan khusus ini nanti, dan saya akan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik saya agar mereka bisa mengumpulkan HP-nya dan memberikannya kepada saya. Ada lagi Bu, misalnya ini bentuk tanggung jawab lain dari yang Ibu sebutkan tadi? Kan ini rencananya saya akan menyuruh peserta didik saya itu untuk membawa HP. Nah, pada saat peserta didik saya itu sudah tiba di sekolah, ada peserta didik saya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan HP tersebut, kemudian diberikan kepada saya. Nah, setelah pembelajaran sudah dimulai, itu lagi peserta didik saya lagi yang bertanggung jawab untuk memberikan kembali HP tersebut kepada setiap peserta didik saya yang membawa HP pada saat itu. Bagus sekali. Untuk memastikan kita mencapai tujuan ini, apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Jadi yang pertama yang saya akan lakukan yaitu saya akan merancang pembelajaran ini, menyiapkan alat yang akan saya gunakan nantinya, dan berkoordinasi dengan peserta didik saya yang nantinya akan bertanggung jawab mengumpulkan HP temannya. Itu rencana yang sangat baik Ibu menurut saya. Dan kapan Ibu berencana untuk memulai menerapkannya? Insya Allah saya akan menerapkan pada hari Sabtu pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila, karena besok sudah ada strategi saya untuk pembelajaran yang lain. Jadi mungkin insya Allah saya akan gunakan strategi ini di hari Sabtu di pelajaran pendidikan Pancasila. Bagus, kita akan melakukan review dalam pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan. Semoga dengan menerapkan pendekatan ini Ibu bisa meningkatkan minat belajar peserta didik Ibu dalam pembelajaran PKN. Terima kasih atas komitmen Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga rencana saya bisa berjalan dengan lancar.
Amin, amin. Saya akan mengcoaching Ibu Haoda. Jadi saya akan menjadi coachnya. Baik, kita mulai Ibu Haoda. Selamat sore Ibu Haoda. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini dalam sesi coaching kita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, walaupun lambung kurang bersahabat, masih bisa hadir dalam kegiatan sesi coaching kita sore hari ini. Baik Ibu. Jadi pertama yang akan saya tanyakan itu apa masalah sebenarnya dan apa yang akan kita bahas hari ini. Iya, baik. Jadi masalah saya itu di kelas adalah animo siswa atau minat belajar siswa saya yang rendah, dan mereka ada beberapa siswa itu yang memang lebih memilih dan nyaman bermain game pada saat pembelajaran, dan perilaku mereka itu mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Ya Ibu, jadi seperti itu ya. Iya. Baik. Kita mulai dengan mengidentifikasi penyebab utama dari masalah ini dulu ya Bu. Iya. Menurut Anda, mengapa siswa-siswa ini lebih memilih bermain game dan cenderung bersikap tidak fokus saat di kelas? Jadi menurut analisis saya, karena mungkin bisa jadi karena pembelajaran saya yang monoton, lebih banyak ceramah, jadi proses pembelajaran itu siswanya menyimak dan saya memberikan materi, jadi bersifat satu arah saja. Kemudian jadi mungkin ada rasa bosan untuk beberapa siswa, tidak semua tapi ada beberapa siswa. Kemudian ada juga siswa yang kemudian ternyata mempengaruhi teman-temannya. Jadi ketika satu orang mulai bermain game, yang lain mulai ikut-ikutan karena memang belum diberlakukan larangan, apalagi ketika kita menggunakan HP pada saat pembelajaran. Jadi agak sulit juga untuk melarang anak-anak tidak membuka HP-nya, kecuali mungkin ketika kita bisa melakukan pengawasan ekstra. Enggak seperti itu. Ya Ibu, jadi Ibu ini cara mengajarnya itu ya tadi Ibu sampaikan itu lebih banyak ceramah ya Bu, dan monoton. Nah, baik Ibu, apakah Anda sudah mencoba pendekatan tertentu untuk menarik minat mereka, atau adakah strategi yang sudah Ibu terapkan untuk mengatasi siswa yang mempengaruhi teman-temannya tersebut? Terus terang, belum banyak strategi khusus yang saya terapkan. Saya hanya pernah memberi peringatan secara personal, tapi sepertinya tidak terlalu efektif, dan mungkin harus ada pendekatan khusus untuk hal itu. Dan untuk sementara saya masih mencari itu, pendekatan apa yang cocok. Baik Ibu, jadi berdasarkan identifikasi tadi, kita bisa mulai menyusun rencana untuk meningkatkan animo peserta didik dan mengurangi pengaruh buruk dari perilaku tersebut. Nah, bagaimana kalau kita mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif Bu ya? Mungkin dengan melibatkan teknologi yang mereka minati, seperti game edukasi atau aktivitas yang melibatkan peran aktif peserta didik Ibu. Itu bisa saya coba Ibu, mungkin dengan pendekatan yang lebih efektif dan menggunakan teknologi. Semoga mereka akan lebih tertarik. Saya berpikir untuk membuat aturan kelas yang lebih jelas dan konsisten terkait penggunaan HP, khususnya penggunaan game interaktif di kelas. Bagus sekali Ibu. Jadi kita akan mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi ya Bu, dan sekaligus menerapkan aturan kelas yang tegas. Apa Anda punya ide tambahan atau mungkin ingin fokus pada beberapa siswa yang memengaruhi teman-teman? Saya juga ingin mungkin akan memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak ini yang punya pengaruh besar terhadap teman-temannya, agar mereka tidak merusak suasana belajar. Mungkin seperti Bu tadi, yang justru mengganggu ini bisa diberi tanggung jawab. Hanya dia yang dijadikan
satpam atau apa di dalam kelasnya, jadi dia merasa dianggap ada dan dihargai di keberadaannya di kelas. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Baik Ibu, langkah yang bagus ini Bu. Nah sekarang bagaimana jika tentukan tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai tujuan? Nah misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas penerapan metode baru ini? Apakah Ibu ingin melibatkan siswa yang membuat mereka lebih berpartisipasi? Tentu saya akan bertanggung jawab untuk merancang aktivitas belajar lebih interaktif. Seperti tadi menggunakan beberapa aplikasi, bisa saja Quizzes atau Word dan sebagainya. Mungkin saya bisa memberikan tanggung jawab kepada siswa tadi yang mengganggu itu untuk membantu menjalankan kegiatan di kelas agar mereka merasa lebih terlibat, lebih merasa dihargai keberadaannya. Seperti itu. Ya, betul Bu. Jadi Ibu ingin juga mendiskusikan aturan baru ini dengan peserta didik Ibu agar mereka ikut merasakan memiliki aturan tersebut. Nah, apa Ibu ingin menambahkan sesuatu lagi terkait siapa yang bertanggung jawab? Untuk saat ini masih untuk saat ini cukup, mungkin dari saya saja yang menentukan metode alur pembelajaran, kemudian siswa tadi yang saya libatkan. Itu saja. Untuk saat ini belum terpikirkan strategi lain atau ada pihak lain yang saya libatkan. Baik Ibu. Jadi apa langkah-langkah konkret yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Baik, mungkin langkah pasti yang akan saya lakukan adalah tentu saya akan menyiapkan materi pembelajaran yang lebih interaktif dengan menggunakan game edukatif. Kemudian saya akan mengajak siswa berdiskusi untuk membuat aturan yang lebih jelas terkait game dan perilaku di kelas, khususnya di sini kesepakatan kelas. Dan saya akan memberikan tanggung jawab kepada beberapa siswa tadi untuk membantu menjalankan kegiatan di kelas. Jadi saya analisis siapa yang berpengaruh di antara teman-temannya, dan itu yang kemudian diberikan tugas lebih di antara teman-temannya untuk mengawasi temannya pada saat ini masalah HP tadi, untuk mengumpulkan dan sebagainya. Ibu, itu rencana yang sangat bagus Ibu. Kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkannya? Jadi karena saya itu mengajar bahasa Indonesia di hari Selasa dan Rabu, mungkin apa hari ini? Mungkin mulai di minggu depan. Ibu. Bagus Ibu, jadi kita mulai melakukan review dalam pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangannya Ibu. Saya yakin dengan rencana Ibu ini, Ibu bisa meningkatkan animo siswa dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Terima kasih atas komitmen Ibu. Terima kasih juga Ibu, saya merasa lebih optimis setelah mendapat motivasi dan masukan dari Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Ibu.